Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Irmasari dan rekan saya Novita Sucitawati. Kami dari kelompok 2 Metode Studi Islam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Urgensi dan Tujuan Metode Studi Islam. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan urgensi metode studi Islam. Urgensi metode studi Islam dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Insider adalah pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau yang disebut dengan orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkajian non-muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam berbagai analisis dan pembacaan dengan metodologi tertentu yang disebut biasanya dengan orang luar. Problem insider dan outsider ini muncul pasca jatuhnya kejayaan Islam, lalu ilmu pengetahuan pindah ke barat. Kedua yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Maksudnya saat ini umat Islam masih berada dalam posisi marginal dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam posisi problematis ini, jika umat Islam hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam hasil penafsiran ulama terdahulu merupakan warisan doktriner turun-temurun dan dianggapnya sebagai ajaran yang sudah mapan, sempurna, dan sudah paten, serta tidak ada keberanian untuk melakukan pemikiran ulang. Berarti mereka mengalami kemandekan intelektual. Yang ketiga yaitu umat manusia dan peradabannya yang berada dalam suasana globalisasi. Maksudnya adalah pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dan perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini ditandai dengan semakin dekatnya hubungan komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia. Sementara itu, teknologi modern justru makin menjadikan manusia modern kehilangan identitas diri sendiri, menurunkan derajat kemanusiaan, dan menyebabkan terjadinya proses dehumanisasi yang menjadikan manusia kehilangan sifat-sifat manusiawinya. Disinilah letak urgensi studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang murni dan yang bersifat manusiawi dan universal, yang mempunyai daya untuk mewujudkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang keempat yaitu situasi keberagamaan di Indonesia cenderung menampilkan kondisi keberagamaan yang legalistik dan formalistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sucitawati. Dari Urgensi Studi Islam, di sini juga saya akan menerangkan apa sih tujuan dari studi Islam. Bahkan di kalangan umat Islam sendiri tentunya sangat berguna atau bertujuan motivasinya dengan yang dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Bahkan kalangan umat keislaman bertujuan untuk memahami dan mendalami tentang seperti kayak membahas ajaran Islam agar mereka dapat seperti melaksanakan dan mengamalkannya bahkan dengan yang sangat benar. Dan sedangkan di luar kalangan umat Islam itu kadang studi keislaman bertujuan untuk mempelajari bagaimana sih seluk-beluk agama dan praktek-praktek keagamaan yang berlaku di umat Islam saja. Seperti itulah yang saya ketahui dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari tujuan bahkan dari urgensi studi Islam yang dijelaskan oleh teman saya dan saya juga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.